Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan pelajaran biologi. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian sehat selalu. Kita hari ini akan belajar tentang sistem pencernaan. Yaitu tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada organ pencernaan manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi jaringan sistem pencernaan hewan ruminansia. Nah, kita akan membahas struktur dan fungsi pencernaan pada manusia terlebih dahulu. Ada apa sajakah? Nah, ini organ-organ pada sistem pencernaan pada manusia, yaitu yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, usus besar, dan akan diakhiri di anus. Nah, organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut. Di dalam mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, secara mekanik ini dilakukan oleh gigi, yaitu dengan merobek-robek makanan atau memotong makanan oleh gigi. Secara kimiawi ini dilakukan oleh enzim, yaitu enzimnya ada enzim amilase atau petialin yang menguraikan amilum polisakarida menjadi maltosa atau disakarida. Bagian-bagian penyusun rongga mulut yaitu ada gigi, lidah, kelenjar saliva atau kelenjar ludah atau disebut juga dengan air ludah. Di mulut ada gigi. Nah, gigi ini berfungsi untuk menggigit, memotong, menyobek, dan mengunyah makanan. Nah, struktur gigi ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang paling atas itu adalah mahkota gigi yang terlihat di gigi kita ini adalah mahkota gigi. Terus bagian tengah itu ada leher gigi, di mana ini diselubungi oleh gusi. Yang terakhir adalah akar, bagian yang tertanam di dalam akar gigi. Nah, gigi juga tersusun atas email, dentin, cementum, dan pulpa. Email ini bagian keras berwarna putih yang menutupi permukaan gigi. Sedangkan dentin ini disebut juga tulang gigi. Lapisan sebelah dalam dari email yang berwarna kekuningan, bisa dilihat pada gambar. Yang berwarna kuning itu adalah dentin. Selanjutnya ada cementum. Cementum ini lapisan luar akar gigi yang berbatasan dengan tulang rahang. Dan selanjutnya ada pulpa atau rongga gigi. Nah, di rongga gigi ini terdapat pembuluh darah dan juga serabut syaraf yang menjalar hingga ke akar gigi. Jadi urutannya lapisannya itu dapat dilihat gambar gigi yang sebelah kanan itu bagian yang luar itu adalah email, setelah itu lapisan kedua adalah dentin, setelah itu cementum, setelah cementum baru pulpa. Nah, manusia ini memiliki 2 susunan gigi, yaitu gigi primer dan sekunder. Nah, gigi primer ini juga disebut sebagai gigi susu. Biasanya gigi susu ini tumbuh pada usia 6 sampai 26 bulan yang berjumlah 20 gigi. Nah, pada usia 6 sampai 14 tahun, gigi primer ini akan tanggal atau lepas untuk digantikan dengan gigi yang permanen. Nah, gigi sekunder atau gigi tetap itu berjumlah 32 buah. Tumbuh yang pertama kali sekitar usia 6 tahun.
itu sudah tumbuh gigi sekunder atau gigi tetap. Ini dapat dilihat rumus gigi, yang rumus gigi susu yang di atas, yang di bawah ini rumus gigi permanen. Nah, ini ada keterangan ya. Yang I, incisivus ini gigi seri. Nah, yang P ini premolar, itu gigi geraham depan. Yang C itu kaninus itu gigi taring. Sedangkan yang M itu adalah molar, yaitu gigi geraham belakang. Di bagian mulut yang kedua ada lidah, di mana lidah ini berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan, dan sebagai pengecap rasa juga, dan ini membantu produksi suara saat berbicara. Nah, bagian mulut selanjutnya yaitu ada kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Ini dapat dihasilkan di dalam mulut. Nah, kelenjar ludah ini mengekresikan air liur yang mengandung enzim petialin atau amilase. Kelenjar ludah ini di dalam mulut ada 3 kelenjar, yaitu yang pertama ada grandula parotid, yaitu kelenjar ludah terbesar yang terletak agak ke bawah di depan telinga. Dapat dilihat pada gambar yang parotid gland, itu adalah grandula parotid. Yang kedua ada grandula submaxillaris. Ini terletak di rahang bawah. Ini juga disebut submandibular. Di gambar dapat dilihat pada submandibular gland ini ya. Yang ketiga ada grandula sublingualis. Sublingualis ini terletak di bawah pangkal lidah. Dapat dilihat pada gambar sublingual gland. Itu yang grandula sublingualis. Nah, selanjutnya ada kerongkongan, di mana kerongkongan ini atau esofagus ini berfungsi untuk menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Peristaltik ini meremas makanan. Nah, mukosa esofagus itu memproduksi mukus. Mukus ini adalah cairan lengket dan tidak tebal, diekresikan oleh membran kelenjar mukosa. Jadi di mukosa esofagus itu memproduksi mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus, tetapi di sana tidak menghasilkan enzim. Jadi esofagus ini hanya sebagai penghubung antara dari mulut ke lambung. Pencernaan selanjutnya yaitu lambung. Lambung merupakan suatu organ berupa kantong berotot yang terletak di sebelah kiri atas rongga perut di bawah diafragma. Nah, lambung ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kardiak, fundus, badan, dan pilorus. Nah, yang kardiak ini bagian berbatasan dengan esofagus oleh otot sphincter esofageal. Sedangkan pada fundus itu bagian yang membulat terletak di sebelah kiri, dapat dilihat pada gambar. Setelah itu badan. Badan ini bagian terbesar lambung, terletak di bawah fundus. Yang terakhir ada pilorus. Pilorus ini bagian bawah yang menyempit berbatasan dengan usus halus oleh otot sphincter pilorus. Nah, pencernaan di lambung ini terjadi secara mekanik. Mekanik yaitu gerak peristaltik, meremas-remas makanan ya, dan kimiawi. Yang kimiawi itu dilakukan oleh enzim, yaitu enzim pepsin, renin, lipase, dan asam lambung atau HCl. Enzim pepsin ini berfungsi
mengubah protein menjadi asam amino. Yang renin itu mengubah dari kasinogen menjadi kasein. Yang lipase yaitu berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan pada HCl itu mengaktifkan pepsin. Selanjutnya ada usus halus. Nah, usus halus ini terdiri atas usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, usus penyerapan, ileum. Nah, pada duodenum ini terdapat muara, saluran dari pankreas ke empedu. Usus halus ini juga berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi saja dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, empedu. Nah, struktur usus halus ini memiliki banyak jonjot usus juga yang berfungsi memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan itu terserap sempurna. Nah, ini enzim yang dihasilkan di usus halus. Jenis zatnya dari karbohidrat. Karbohidrat ada amilase, ada maltase, ada sukrase, dan laktase. Yang amilase dihasilkan di pankreas, yaitu berupa zat tepung dirubah menjadi disakarida dan maltosa. Yang kedua ada maltase. Maltase ini dari usus halus diproduksinya dari maltosa dirubah menjadi glukosa. Enzim yang selanjutnya ada sukrase. Sukrase ini dihasilkan di usus halus, yaitu dari sukrosa dirubah menjadi glukosa dan fruktosa. Sedangkan yang laktase itu dihasilkan di usus halus juga, dari laktosa dirubah menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, fungsi dari usus besar ini yaitu yang pertama sebagai penyerapan air. Yang kedua, usus besar ini merupakan tempat bakteri yang mampu mencerna sedikit selulosa dan memproduksi sedikit kalori, serta di usus besar ini menghasilkan vitamin K, riboflavin, tiamin, dan gas. Nah, usus besar ini juga mengeluarkan zat sisa berupa feses. Organ pencernaan selanjutnya yaitu ada anus. Nah, anus ini merupakan muara akhir dari sistem pencernaan. Anus ini mempunyai otot, yaitu otot sadar dan otot tak sadar. Otot sadar terdapat pada bagian eksternal dari anus, sedangkan otot tak sadar terdapat pada bagian internal di dalam anus. Nah, di pencernaan manusia itu banyak terdapat kelenjar-kelenjar pencernaan. Yang pertama ada hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia. Nah, fungsi dari hati yaitu penghasil cairan empedu. Cairan empedu inilah yang dapat mengemulsi lemak. Emulsi ini artinya memecah lemak menjadi ukuran yang lebih kecil, tetapi masih berbentuk lemak atau lipid. Yang kedua ada ludah, saliva. Di kelenjar ludah ini menghasilkan petialin, di mana berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa di dalam mulut. Yang ketiga ada lambung. Lambung ini menghasilkan getah lambung. Nah, di getah lambung ini dihasilkan pepsin, renin, dan HCl, yaitu enzim-enzim di dalam getah lambung. Yang keempat ada Lieberkühn atau usus halus.
Nah, Lieberkühn ini berfungsi untuk mengeluarkan getah usus, yaitu ada entokinase, ada disakarase, dan ada erepsin. Yang entokinase ini berfungsi mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Juga berfungsi mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin. Enzim disakarase itu mengubah maltosa dan sukrosa. Ada juga ini disakarase dan erepsin ya. Yang terakhir ada pankreas. Pankreas ini disebut juga kelenjar ganda. Dikatakan kelenjar ganda sebab ini menghasilkan dua jenis sekresi, yaitu endokrin dan ensokrin. Di endokrin ini menghasilkan hormon, yang di ensokrin ini menghasilkan enzim, yaitu ada lipase, tripsin, dan amilase. Nah, enzim yang dihasilkan di pankreas ini bekerja di usus halus, yaitu bagian duodenum atau usus 12 jari. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu struktur dan fungsi pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia ini adalah kelompok hewan herbivora atau pemakan rumput atau daun-daunan yang memamah biak. Jadi hewan ruminansia ini disebut juga hewan memamah biak. Contohnya seperti sapi, kambing, domba, itu adalah hewan ruminansia. Nah, hewan ruminansia ini melakukan pengunyahan sebanyak 2 fase. Yang pertama saat makanan baru masuk di dalam mulut, dan yang kedua itu saat sapi beristirahat dilakukan pengunyahan kembali. Nah, kenapa hewan ruminansia ini perlu mengunyah 2 kali? Karena kelompok hewan ruminansia ini memakan rumput-rumputan, di mana rumput-rumputan ini mengandung selulosa. Selulosa ini zat yang paling susah dicerna oleh tubuh, sehingga dilakukan pengunyahan 2 kali ini untuk memudahkan selulosa itu diserap oleh tubuh. Adapun sistem pencernaan ruminansia terdiri atas mulut, esofagus atau kerongkongan, ada juga lambung. Lambungnya disebut lambung poligastrik karena terdiri dari 4 bagian. Yang pertama rumen atau perut besar, yang kedua retikulum atau perut jala, ada juga omasum atau perut kitab, abomasum atau perut sesungguhnya, atau juga disebut sebagai perut masam. Yang keempat, organ pencernaan pada ruminansia adalah usus halus dan anus. Proses pencernaan pada hewan ruminansia itu dimulai dari mulut ketika mencerna makanan. Nah, di mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang mekanik dilakukan oleh gigi dan yang kimiawi dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan saliva. Nah, setelah dari mulut ini, makanan yang sudah tercampur dengan saliva tadi itu akan masuk ke tubuh melalui esofagus. Dan dari esofagus ini akan masuk ke lambung yang pertama, yaitu rumen atau perut besar. Dikatakan perut besar sebab ukurannya paling besar. Sementara rumen ini juga disebut gudang sementara, sebab makanan yang di rumen akan dikeluarkan lagi untuk melakukan pengunyahan yang kedua kalinya. Nah, di rumen ini terdapat produksi bakteri dan protozoa, di mana akan menghasilkan enzim selulase yang digunakan untuk fermentasi selulase. Kenapa harus dilakukan fermentasi selulase?
karena untuk memudahkan diserap oleh usus, memudahkan makanan diserap oleh usus. Nah, di rumen ini juga terjadi pencernaan protein dan polisakarida. Lalu dari rumen ini menuju ke retikulum. Retikulum atau perut jala. Di sana makanan akan dibentuk menjadi gumpalan. Gumpalan kasar ini disebut bolus. Lalu setelah dari retikulum, maka makanan tadi, bolus ini akan dikeluarkan lagi dan dikunyah yang kedua kalinya. Baru setelah dilakukan pengunyahan yang kedua kalinya akan dimasukkan lagi ke tubuh melewati kerongkongan dan melewati retikulum, akan masuk ke lambung yang ketiga, yaitu omasum. Nah, omasum ini disebut juga perut kitab karena bentuknya yang seperti berbuku-buku. Nah, di sana terjadi penyerapan air dan makanan. Makanya disebut pengurangan kadar air karena diserap lagi air di sana. Nah, di omasum ini juga terdapat enzim pencernaan yang tercampur dengan makanan. Lalu setelah itu dari omasum akan masuk ke abomasum. Abomasum, di abomasum ini disebut juga sebagai perut sesungguhnya atau perut masam ya. Dikatakan perut sesungguhnya karena di sana itu terdapat enzim-enzim seperti pencernaan yang di hewan lainnya. Dikatakan perut masam karena pH di sana rendah atau sangat asam. Nah, di sana HCl itu membunuh bakteri, dan di sana di abomasum ini terjadi pencernaan secara kimiawi juga. Nah, setelah dari abomasum ini baru ke usus halus atau ke intestinum. Di intestinum ini terjadi penyerapan kembali. Dari intestinum baru ke anus. Sudah, itu saja penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.